Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih, remaja pemuda dan juga adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan kembali masuk dalam perenungan. Dan jika Bapak Ibu melihat gambar yang ada di layar, ini merupakan paduan suara di tempat saya berkuliah, Universitas Kristen Duta Wacana. Bapak Ibu kalau mau cari saya itu yang ada di pojok kiri ya, yang tangannya sedang menjuntai. Tapi Bapak Ibu, yang menarik dari paduan suara ini adalah saya belajar bagaimana teknik bernyanyi, tetapi tidak hanya bernyanyi, kita semua diajarkan bagaimana kita bernyanyi dari hati. Jadi ada tagline yang seringkali kami ucapkan atau jargon gitu ya. Namanya Duta Voice, paduan suaranya. Lalu ketika kami akan memulai pelayanan atau kami akan memulai sebuah kegiatan atau akan mengerjakan beberapa hal dalam program-program kami akan mengawali dengan DUDU Teata Voice, Sing From Your Heart gitu. Jadi Sing From Your Heart menjadi satu kalimat yang kemudian menegaskan pada setiap kami, terutama saya, bahwa nyanyian ini tidak hanya sekedar teknik bernyanyi yang baik, tidak hanya sekedar ketepatan notasi, tetapi bagaimana lirik demi lirik kita sampaikan dari hati kita yang paling dalam. Bahwa lirik itu punya pesan, baik yang sukacita maupun yang menguatkan, dan pesan-pesan cinta bahkan di dalam lagu, kita mau menyanyikannya dari hati. Berbicara mengenai sesuatu dari hati, kemarin kita memperingati Hari Perawat Nasional. Jadi Rabu 17 Maret kemarin kita bersama memperingati Hari Perawat Nasional. Dan Bapak Ibu, menurut saya profesi ini adalah profesi yang lagi-lagi tidak hanya sekedar pengetahuan mengenai medis yang penting, tidak hanya sekedar gelar sarjana gitu ya yang mereka dapatkan ketika sekolah perawatan, tapi pelayanan dilakukan dari hati. Bapak Ibu mungkin yang pernah sakit atau setidaknya pernah ke rumah sakit tentu tahu bagaimana perawat punya tugas yang tidak mudah. Mereka perlu sekali menjadi seseorang yang sabar ketika menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Mereka perlu menghadapi beragam jenis orang dengan usia yang berbeda, dengan karakter yang unik, dengan kebiasaan yang juga berlainan mungkin satu dengan lainnya. Tapi yang menarik adalah kita mau belajar bahwa lagi-lagi pelayanan bukan hanya sekedar kemampuan intelektual kita, bukan hanya sekedar pemahaman dan apa yang kita ketahui. Betul, itu menjadi dasar yang baik, tapi pelayanan yang berasal dari hati menjadi pelayanan yang utuh. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, ku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Surat ini ditulis oleh Timotius, dan dalam pesan selanjutnya di ayat yang 12 dan seterusnya disampaikan bagaimana Paulus melalui masa lalu yang tidak mudah, bahkan masa lalu yang dianggap keliru, salah. Tapi justru Kristus mempercayakan pelayanan tersebut kepadanya. Kristus menganggapnya setia. Dan itu pula yang saya pikir menjadi panggilan kepada setiap kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang sedang kita lakukan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, marilah kita senantiasa memberikan yang terbaik dari hati. Bahwa kita pun punya keterbatasan, betul, kita pun punya kekurangan dan kelemahan, betul, tetapi dalam keberadaan tersebut kita dikaruniai dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan talenta yang berasal dari Tuhan saja. Biarlah perenungan singkat ini menolong setiap kita untuk kembali mengarahkan pelayanan kita, mengarahkan setiap hal yang kita kerjakan dengan kesediaan untuk melakukannya dengan hati, menggunakan hati kita dalam setiap pelayanan. Dan tentu Kristus saja yang akan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, saudara, adik-adik remaja dan juga anak-anak. Amin.